Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjutkan pelajaran kitab Tuhfatul Mubtadi Syarah Manzumatul Baikuni dalam mustalah hadits karya Syekh Abdul Hasan Ali bin Ahmad hafizahullah taala. Kita hari ini masuk di pembahasan asyad. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum. Qala Syekh Abu Hasan Ali bin Ahmad Ar-Rasihi hafizahullahu ta'ala asyadhu. Intaqala nadhimu rahimahullah ba'da dhalika ila bayani naw'in min anwa'id dha'ifi min haitsu khata'u rawihi wa huwa syadhu. Faqala rahimahullah wa ma yukhalifu thiqatun fihi al-mala' fasyadhu. Qauluhu waw al-waw huna atifatun wal muradu wal qismul hadi wa ishruna min aqsamil madhkurati fi manzumati wa huwa ma mausulatun bi ma'na alladhin aw syartiyatun yukhalifu bi i'tibari ma mausulatun fi'lu mudhari'in marfu'un bid dhammati wa bi i'tibariha syartiyatun fa huwa majzumun bis sukuni wa ala hadha fal fa'u fi qawlihi fasyadhu waqi'atun fi jawab syarti wa alal awwali rabitatun thiqatu man jama'a bainal adalati wad dhabti sawa'un kana fi martabati thiqati aw nazala anha ila martabati sidqi fihi ay fi ma yarwihi yukhaliful mala' asluha bil hamzati al mala'u wa khuzifa hamzu lil wazni wallahu a'lam wal mala' asyrafun nasi wa ru'asa'uhum wa muqaddamuhum alladhina yurja'u ila qawlihim wal muradu huna al maqbuluna min ruwati idha khalafahum thiqatu fi hadha huwa syadhu wa huwa fil lughati yadullu ala al infiradi wal mufaraqati wa syasha anil jama'ati infirada anhum. Baik. Jenis ke-21 kata beliau asyad. Syad. Penulis An-Nadhim rahimahullah berpindah setelah itu untuk menjelaskan jenis dari jenis do'if. Dari sisi khata' rawihi. Kalau sebelumnya kan dari sisi sanad. Kalau ini dari sisi kesalahan rawinya. Dia lain disebut dengan syad. Maka beliau rahimahullah berkata, wa ma yukhalif thiqatun fihil mala' fasyad. Apa yang riwayat rawi terpercaya menyelisihi al-mala' yang lebih kuat darinya. Maka itu namanya syad. Kalau do'ib menyelisih thiqah, sudah selesai masalah. Karena hadis do'ib. Tapi ini thiqah menyelisih yang mala. Yang lebih hafal, lebih kuat, lebih terpercaya darinya. Maka ini namanya apa? Syad. Maka ini hadis syad nanti ada dalam Bukhari, ada dalam Muslim. Yang penting dia menyelisih apa? Ya al-mala. Yang lebih utama darinya namanya syad. Qalu waw di sini atif atau yang diinginkan dengannya adalah jenis yang ke-21 dari jenis yang disebutkan dalam mandumah. Ma mausulah bermakna alladhi au syartiyah atau bisa juga ma di sini adalah syartiyah. Maknanya bisa mausulah bisa apa? Syartiyah. Yukhalif dilihat dari ma mausulah maka fi'il mudhari marfu dengan dhammah. Ya kan? Kalau antum jadikan ma mausulah berarti yukhalifu fi'il marfu dengan dhammah. Wabi tibari syartiyah, kalau antum melihat bahwa ma syartiyah, maka pihak majzum bisukun. Maka dia majzum dengan apa? Sukun. Jadi tergantung antum bilang ma itu apa. Paham ya? Kalau mausulah maka rofa, kalau syartiyah maka jazm. Wa ala hadha falfa fi qawli fasyad waqi'a fi jawab syart. Kalau antum bilang ma-nya ma syartiyah, maka fa pada kata syart itu sebagai jawaban sebagai jawaban syarat. Paham kan? Sebagai jawaban syarat. Walal awal robitoh. Maka di atas yang pertama yaitu kalau antum jadikan dia ma isim mausul. Maka dia adalah fa robitoh. Yang mengikat antara sebelumnya dengan setelahnya. Kata siko itu menjama' bainal adalati wad dhabt. Siko itu kalau dia rawi itu menyatukan antara adalah, sudah lewat ya adalah ya, muslim akil. Paham kan? Wad dhabt dan dia punya hafalan kuat atau dia jaga tulisannya.
Sawa'un kana fi martabati thiqah au nazala anha. Sama saja apakah dia dalam kedudukan thiqah, di tingkat thiqah atau lebih rendah darinya. Ila martabati siddiq fi. Kepada martabat apa? Siddiq. Kan thiqah itu yang atas. Di bawahnya apa? Soduk. Ini rawi soduk, siddiq. Jujur. Ai fi ma yarwi, pada apa yang diriwayatkan. Yukhaliful mala asluha bil hamzah. Yukhaliful mala asalnya itu al mala bil hamzah, dengan hamzah itu al mala'a, al mala'u. Wa hudifal ham lil wazn. Dihilangkan hamzahnya karena wazan syair, wallahu alam. Wal mala asyrafun nas. Mala itu yang mulia dari orang manusia. Wa ru'asa'uhum, dan pemimpinnya. Wa muqaddamuhum, yang lebih dikedepankan. Alladina yurja'u ila qaulihim, yang dijadikan rujukan dalam ucapan mereka. Jadi ini ada rawi thiqah menyelisih yang jadi rujukan. Menyelisih yang jadi rujukan. Yang diinginkan di sini adalah al-maqbulun minar ruwah. Idza khalafahum thiqah. Orang-orang yang diterima dari rawi asalnya. Tapi kalau orang yang thiqah menyelisih mereka. Fahada huwa syadz. Jadi ini orang yang asalnya diterima riwayatnya tapi diselisih oleh apa? Thiqah. Itu namanya hadis syadz. Jadi beda dengan yang diselisih oleh do'if. Kalau itu kan memang apa? Tidak diterima yang do'ifnya, tidak perlu dibandingkan. Wahul fil logo, dia secara bahasa itu syadz. Secara bahasa ya dulu al-infirad. Menunjukkan dia bersendiri. Wal mufaraqah, berpisah. Wasyadda anil jamaah infarada anhum. Ketika dikatakan syadda anil jamaah, dia syad dari jamaah. Maksudnya bersendiri dari mereka. Berpisah dari jamaah. ثم قال الشارح حفظه الله وحاصله يقول الناظم الشاذ هو ما خلف فيه الثقة غيره من الثقات وهذا موافق لقول الشافعي وتحرير المقام أن الشاذ هو ما تحقق فيه خطأ المقبول وينقسم إلى قسمين الأول التفرد مع المخالفة وهو مخالفة القبول لمن هو أولى منهم وهو ما أشار إليه الناظم ونص عليه الشافعي وقد يطلق على مخالفة الضعيف للمقبول ويقع هذا في السند والمتن ووقوعه في سند له صور كثيرة ومثال الشاذ في السند روى معمر في جامعه عن الزهري قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله إن أبي كان يكفل أيتاما ويصل أرحاما ويفعل كذا فأين مدخلهم قال هلك أبوك في الجاهلية قال نعم قال فمدخله النار قال فغضب الأعرابي وقال فأين مدخل أبيك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار فقال الأعرابي لقد كلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبا ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار كذا وراه معمر عن الزهري مرسلا ومعمر ثقة ثبت فاضل من أثبات أصحاب الزهري وإن لم يكن في طبقة عليا منهم وخالفه إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص وهو ثقة فرواه عن الزهري عن عامر بن أبي وقاص وعن أبيه به مرفوعا وأخطأ إبراهيم في ذلك فوصله شاذ قال أبو حاتم إنما يرونه عن الزهري قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمرسل أشبه مثال الشاذ في المتن قال ابن أبي حاتم حدثنا يحيى بن مغيرة أخبرنا جرير عن عبد الله بن عثمان بن قثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجر والله ليبعثنه الله يوم القيامة له عينين ينظر بهما ولسان ينطق بها ويشهد على من استسلمه بحق فمن استسلمه فقد بايع الله ثم قرأ إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم كذا رواه جارر بن حازم بزيادة التي
baina ma'kufaini wa huwa thiqatun lakinna khalafahu Thabit bin Yazid al-Akhwal wa huwa thiqatun sabtun. Asani Abdurrahman bin Sulaiman Abdurrahim. Abdurrahim bin Sulaiman Ar-Razi wa huwa thiqatun. Asalis Hammad bin Salamah wa huwa thiqatun. Yarrunahu an Abdullah bin Husaymin bihi biduni ziyadati musyar ilaiha. Fahiya ziyadatun syadzatun kama tara wa qad qarrara Syekhuna Muqbilu rahimahullah syuzuzahu. Wa Baik. hadza Kata beliau, hasilu kesimpulan dari apa yang beliau sebutkan tadi di atas. Yaqulu nadim, penadim Al-Imam Al-Baikuni berkata syad itu adalah ma khalafa fihi thiqah ghairahu. Apa yang rawi yang terpercaya menyelisih selainnya. Minas thiqah, dari rawi-rawi yang thiqah. Dan ini sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Imam Syafi'i. Tahrirul Maqam, penjelasan tempat sini. Anna syad itu adalah ma tahaqqaqa fi khotul makbul. Apa yang nyata padanya kesalahan rawi yang diterima riwayatannya. Dan dia terbagi dua. Kesalahannya itu terbagi dua. Al-awwal at-tafarrud ma'al mukhalafah. Dia bersendiri terus menyelisihi. Wa huwa mukhalafatul maqbul liman huwa aula minhu. Yaitu rawi yang diterima hadisnya menyelisihi liman huwa aula minhu, terhadap yang lebih utama darinya. Wa huwa ma asyara ilaihi nadhim. Inilah yang diisyaratkan oleh penazim Al-Imam Al-Baikuni. Wa nasu alaihi Syafi'i, yang diterangkan oleh Imam Syafi'i. Wa qad yutlaqu ala mukhalafatud dhaif lil maqbul. Kadang juga diitlaqkan ini, digunakan yang ini, yang al-maqbul mukhalafatuhu liman huwa aula minhu. Kadang juga diitlaqkan ini tafarrud ma'al mukhalafah. Kadang juga diitlaqkan kepada si dhaif menyelisihi al-maqbul. Paham kan? Rawi yang dhaif menyelisih rawi yang diterima. Wa yaqau hada fi sanad wal matan. Kalau ini bisa terjadi pada sanad, juga bisa terjadi pada apa? Matan. Bisa terjadi pada sanad dan bisa terjadi pada matan. Dan terjadinya pada sanad itu banyak bentuknya. Contoh syad dalam sanad. Rawa Ma'mar fi jami'ihi. Diriwayatkan oleh Ma'mar dalam jami'nya. Jami' Ma'mar Ibn Rashid. Qala ja'a Arabi ila Nabi Ani Zuhri. Dia nukil dari Az-Zuhri. Tabi'in. Qala ja'a Arabi ila Nabi. Dia bilang datang Arabi kepada Nabi. Wa qala ya Nabi Allah inna abi kana yakfulul aitam. Bapakku menjamin anak-anak yatim. Wayasilul arham. Dia suka menyambung silaturahim. Wa yaf'alu kada wa kada. Fa'ina madakhalah. Dia lakukan kebaikan-kebaikan. Maka di mana masuknya? Surga atau neraka? Itu maksudnya dia tanyakan. Ini bapakku. Nabi bertanya kepadanya. Halaka abuka fil jahiliyah? Bapakmu meninggal di masa jahiliyah? Atau di masa Islam? Dah? Dia bilang na'am, iya, meninggal di masa jahiliyah. Qala famadakhaluhun nar. Tempat masuknya neraka. Qala fagodibal arabi. Dia berkata orang Arab Badui itu pun marah. Oh, masa bapakku neraka? Ya kan? Wakal dia bertanya, fa'ina madakhala abi. Kalau begitu di mana bapakmu? Bapakmu. Kan bapaknya Nabi Muhammad juga mati dalam keadaan di jahiliyah. Faqala lahun Nabi. Maka Nabi berkata kepadanya, haitsuma mararta biqabrin. Dimanapun kamu lewat kepada sebuah kuburan kafir, fabasyiru binar. Maka berikan kabar gembira dengan neraka. Karena yang meninggal dalam keadaan kafir neraka. Faqala al-Arabi, laqad kallafani Rasulullah SAW ta'ban. Maka Rasulullah SAW telah membebani saya dengan sesuatu yang akan meletihkan. Karena setiap saya lewat di kuburan orang kafir, saya harus bilang, neraka, kamu neraka, kamu neraka, kamu neraka. Paham kan? Artinya siapapun itu. Siapapun itu. Iya. Demikianlah diriwayatkan oleh Ma'mar dari Az-Zuhri secara mursal. Ma'mar, thiqah sabat. Itu Ma'mar. Fadil, beliau rawi utama. Min asbati ashabi Zuhri.
dari muridnya Az-Zuhri yang paling kuat, paling terpercaya. Wa illam yakun fit tabaqatil aliyah minhum. Walaupun dia bukan dari generasi yang lebih tinggi. Ia dari muridnya Zuhri. Tapi dia diselisih oleh Ibrahim ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas. Wah thiqotun juga, dia thiqo juga. Farawahu an Zuhri an Amir ibn Abi Waqqas. Maka dia meriwayatkan dari Zuhri tapi dari Amir ibn Abi Waqqas dari bapaknya Abi Waqqas secara marfu sampai kepada Nabi. Wa aqta'a Ibrahim fi dzalika fawasalahu syad. Tapi Ibrahim di sini disalahkan. Maka dia wasol sambung sampai ke Nabi itu syad. Qala Abu Hatim, berkata Abu Hatim, innama yarwunahu aniz Zuhri, sesungguhnya banyak murid Az-Zuhri meriwayatkan dari Az-Zuhri. Qala dia berkata, Az-Zuhri berkata, ja'a Arabi ilan Nabi al-mursal asbah, mursal lebih kuat. Ini kata siapa? Abu Hatim. Dipahami nih? Karena kenapa? Ini Ibrahim ibn Sa'ad, paham kan? Menyelisihi rawi yang lebih kuat dari muridnya siapa? Az-Zuhri. Jadi dianggap riwayatnya apa? Syad. Ini namanya syad dalam sanad. Syad dalam apa? Sanad. Contoh syad dalam matan. Matan yang syad. Berkata Abu Hatim haddatsana Abi. Berkata Ibnu Abi Hatim. Haddatsana Abi yaitu Abu Hatim. Haddatsana Yahya ibn Mughirah. Akhbarana Jarir an Abdullah ibn Utsman ibn Qais ibn Khatlam. An Sa'id ibn Jubair. An ibn Abbas. Tidak ada masalah di sanad. Tidak ada masalah di sini sanad. Qala Rasulullah SAW fil hajar. Rasulullah SAW bersabda tentang hajar aswad. Wallah. Demi Allah. La yab'athanna Allahu yawmal qiyamah. Lahu ainan yandur bihima. Allah akan membangkitkan hajar aswad ini di hari kiamat. Dia memiliki kedua mata melihat. Walisan yantik bih. Dan punya mulut dia bisa berucap dengannya. Wa yashhadu ala kulli man istalamahu bihaq. Dia akan bersaksi setiap orang yang menyalaminya dengan benar. Yaitu yang pergi umrah. Yang pergi haji. Faman istalamahu faqad baya Allah. Ini masalah, ini lafaz ini. Siapa yang menyalami hajar aswad, maka sungguh dia telah membaiat Allah. Tsumma qara'a, kemudian Nabi membaca. Wa innal ladzina yubayyi'unaka. Sesungguhnya orang-orang yang membaiatmu. Innama yubayyi'una Allah. Tiada lain mereka membaiat Allah. Yadullahi fauqa aidihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Kata rawahu Jarir Ibn Hazim biziyadat. Demikianlah diriwayatkan oleh Jarir Ibn Hazim dengan tambahan allati baina ma'kufain. Dengan tambahan antara dua kolom, dua kurung. Antara dua kurung. Jadi tambahan famanis talamahu. Itu, dua kurung itu. Tambahan di dua kurung itu namanya syati filmatan. Diriwayatkan oleh Jarir Ibn Hazim dengan tambahan antara dua kurung itu. Wah thiqotun, ini Jarir thiqah. Lakin kholafahu, akan tetapi dia diselisih oleh Thabit ibn Yazid al-Ahwal. Thiqotun sabetun. Abdurrahim ibn Sulaiman ar-Razi thiqah. Hamad ibn Salama thiqah. Diriwayat diselisih oleh yang lebih banyak darinya. Paham gak ini? Diselisih oleh rawi yang lebih banyak darinya dan lebih kuat darinya. Yarwunahu an Abdillah ibn Khaitham. Kalau tadi ibnu Khatyam. Dah? Di sini Abdillah ibn Khaitham. Paham ya? Tadi Utsman, Abdillah ibn Utsman ibn Khatyam. Berarti tadi salah cetak. Bukan Khatyam. Tapi apa? Khaitham. Bihi dengannya yang tadi salah cetak. Tadi kan lihat tak? Sa-nya terbalik. Bihi biduni ziyadah, tanpa tambahan al-musyari ilaih. Tanpa tambahan yang diisyaratkan itu yang di dua kurung. Fahya ziyadah syadah. Ini namanya tambahan syad. Do'if. Kama taros, sebagaimana antum lihat. Telah disebutkan oleh Syekh Mukbil rahmallah akan syadnya. ثم قال الشاري حفظه الله وهذا النوع مقابله يقال له المحفوظ
وهذا المحفوظ بحسب سنده من حيث القبول والرد والله موفق. الثاني تفرد المقبول الذي ليس فيه من الضبط ما يقع جابرا لما يوجب تفرده بحيث أنه لا يحتمل تفرده. وقد يطلق على تفرد الضعفاء أيضا شاذ. مثاله قال الإمام بن ماجه حدثنا جعفر بن مسافر حدثنا صائد بن عبيد الجزري حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا محمد بن جحادة قال حدثنا عمرو بن دينار المكي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه خرج من الغائط فأتي بالطعام فقال رجل يا رسول الله ألا آتيك بوضوء قال بوضوء قال Wadu air. Kalau wudu, wudu. Ini wadu, air. Air cuci tangan maksudnya. ألا آتيك بوضوء قال أريد الصلاة قال الخليلي تفرد به زهير وهو ثقة مخرج لكن هذا من الشواذ واعلم أن هذا النوع يطلق عليه منكر أو شاذ وإطلاق النكارة عليه أكثر من إطلاق الشذوذ فقلما يطلق عليه شاذ ولكن وجد في استعمالهم كما ترى ويجمع بين وبين المنكر الخطأ فإن هذا المثال ليس الذي ضربناه قال فيه أبو حاتم هذا خطأ. وقال البزار هذا الحديث أحسب أن محمد بن جحادة أخطأ في إسناده بنحوه قال ابن عدي ما ظن الشاذ الإلل لابن أبي حاتم الإلل للدارقطني. Ini berikutnya, jenis ini disebut dengannya al-mahfud, lawannya. Hadza nau muqabiluhu, lawannya yuqalu lahu al-mahfud. Jadi kalau thiqah menyelisih yang lebih thiqah namanya syadz. Lawannya al-mahfud. Paham lawannya apa? Al-mahfud. Yang terhafalnya, yang terjaganya, maksudnya yang tidak syadz, itu namanya mahfud. Wa hadzal mahfud bihasabi sanadihi min haitsul qabul warad. Wallahul muwaffiq. Ya, yang mahfud ini ya tergantung lagi nanti sanadnya. Dari sisi diterima ataupun ditolak. Wallahul muwaffiq. Yang pertama itu. Yang kedua. Tafarrudul makbul alladhi laisa fihi minad dhabat ma yaqa'u jabiran lima yujibu tafarruduhu bahitu annahu la yatahammal at-tafarrud. Dia bersendirinya al-makbul, yang kedua bersendirinya yang diterima hadisnya, tapi laisa fihi minad dhabat. Tidak ada padanya dhabat ma yaqa'u jabiran. Dhabat yang bisa menutupinya, menggantikannya. Ya, lima yujibu tafarruduhu. Dari apa yang mengharuskan dia bersendiri darinya. Bihaitu la yatahammal at-tafarrud. Dari sisi dia tidak bisa menerima tafarrud itu. Artinya kalau dia bersendiri memang tidak diterima memang. Ini berarti ini tafarrud ad-dhaif. Karena dhaif lah yang tidak bisa diterima apa? Tafarrudnya. Kalau tafarrudnya sahih kan diterima. Hadisnya bisa apa? Sahih. Bersendirinya thiqah. Bersendirinya thiqah. Sebagaimana telah lewat di pembahasan kita di Al-Fard. Ya kan? Tergantung hukum sanadnya. Kalau ini si dhaif. Wa qad yutlaqu ala tafarrudid du'afa aidha syad. Telah diitlakkan atas tafarrudnya bersendirinya para rawi-rawi yang dhaif juga namanya apa? Syad. Contohnya qala al-Imam Ibnu Majah, haddatsana Ja'far ibn Musafir, haddatsana Sa'id ibn Ubaid al-Jazari, haddatsana Zuhair ibn Muawiyah, haddatsana Muhammad ibn Juhada. Qala haddatsana Amr ibn Dinar al-Makki an Atha ibn Yasar an Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahasanya beliau kharaja minal ghaid, beliau keluar dari tempat buang air besar.
Fa'utiya bito'am. Maka setelah beliau buang air besar itu, beliau diberikan makanan. Faqala rajulun, maka seorang lelaki berkata, ya Rasulullah, ala atika biwadu? Tidakkah saya bawakan air? Karena Nabi a'uridu sholah. Apakah saya mau sholat? Paham kan? Artinya kalau hanya sekedar makan tidak perlu wudhu. Tidak perlu apa? Wudhu. Makan itu kalau wudhu itu kalau mau sholat. Iya, berkata Al-Qalili, tafarrada bihi Zuhair. Bersendiri dalam meriwayatkan hadis ini Zuhair. Wa thiqatun, dia thiqah. Mukharraj. Ya, lakin hada minas syawat. Iya kan? Dia dikeluarkan dari riwayat yang thiqah. Ya. Tapi ini syad. Ini adalah apa? Syad. Yang dia riwayatkan ini dianggap riwayat apa? Yang syad. Kenapa dari riwayat yang syad? Itu tadi, Zuhair rawi yang dhaif. Atau rawi yang thiqah. Tapi menyelisih rawi yang lebih kuat darinya. Atau dia di sini tidak ada rawi yang menukil, hanya dia sendiri. Paham ini? Maka dianggap dari apa? Riwayat yang syad. Tidak ada yang menukil dari Muhammad ibn Juhada kecuali siapa? Zuhair ibn Muawiyah. Jadi ini bersendiri dengannya siapa? Zuhair. Dia rawi yang terpercaya. Iya. Tapi termasuk syad katanya. Karena bersendiri. Dia ketika bersendiri tidak tahammal. Tidak mampu menanggung beban bersendirinya. Dipahami ini? Jadi ini walaupun rawi yang thiqah. Tapi tidak ada yang mendukungnya. Dianggap juga apa? Syad. Dan ketahuilah. Jenis ini diitlakan kepadanya mungkar atau syad. Makanya hadis yang seperti ini. Kalau ada rawi dhaif bersendiri. Atau ada rawi yang tidak mampu memikul bersendirinya. Itu dianggap hadis mungkar. Jadi ketika antum katakan ini adalah mungkar. Ini adalah apa? Mungkar. Ya. Atau syad. Boleh juga. Dan itlak mungkar atasnya itu lebih banyak daripada itlak apa? Syad. Kalau yang pertama tadi thiqah menyelisih rawi-rawi yang lebih thiqah itu namanya syad. Paham kan? Tapi kalau rawi yang tidak mampu dianggap baik atau bagus ketika dia bersendiri namanya apa? Mungkar. Ya. Tidak menguatkan, mungkar itu tidak bisa menguatkan dan tidak bisa dikuatkan. Itu namanya bedanya mungkar dengan dhaif. Kalau dhaif kan nanti bisa jadi hasan. Ligoirihi, kalau ada pendukungnya. Kalau ini tidak, itu kalau mungkar tidak bisa didukung. Iya. Jadi penggunaan nakaroh, mungkar itu lebih banyak daripada penggunaan apa? Syad. Setiap kali diitlakan syad, ya, lama sedikit sekali. Apaan bukan setiap kali, bukan kullama, tapi lama. Sedikit sekali yutlaku alaih syad. Sedikit sekali dia digunakan kata apa? Syad kalau seperti ini. Lebih banyak apa? Mungkar. Akan tetapi didapatkan penggunaan ahli hadis. Sebagaimana yang kamu lihat tadi. Sebagaimana yang kamu lihat tadi. Penggunaan siapa? Al-Qalili. Dia bilang hada minas syawat. Padahal ini adalah mungkar. Iya. Wa yujma'u bainahu wa bainal mungkar al-qata'. Tapi dikumpulkan antara syad dan mungkar. Itu dibilang apa? Qata'. Qata'. Fa inna hadal mithal alladhi darabnahu. Sesungguhnya contoh ini yang kami sebutkan tadi. Qala fihi Abu Hatim, berkata Abu Hatim hada khata'. Jadi mungkar ataupun syad dikumpulkan dengan ucapan apa? Khata'. Jadi kadang juga bilang apa? Digunakan itu mungkar sama syad dibilang apa? Khata'. Berkata Abu Hatim hada khata'. Qala al-Bazzar hadal hadith ahsabu anna Muhammad ibn Juhada aqta'a fi isnadihi. Bahkan sebabnya bukan bersendirinya Zuhair. Dia thiqah. Tapi yang salahnya adalah ini dia. Muhammad ibn Juhada. Gurunya siapa? Zuhair. Itu ya sebab dia adalah apa? Syadnya. Dipahami nih? Karena kalau kita bilang tadi. Qala al-Qalili tafarrada bihi Zuhair.
wah thikoh. Wah, kalau dia thikoh, masa hadisnya dianggap apa? Dhaif, tidak mampu dinaikkan. Ini karena rawi setelahnya Zuhair ibn Muawiyah. Yaitu siapa? Muhammad ibn Juhada. Dia akhto'a fi isnadihi. Dia salah dalam sanatnya. Wa binahawihi qala ibn Adi. Semisal dengan kata Al-Bazzar dikatakan juga oleh Ibnu Adi. Ya, adapun tempat didapatnya hadis-hadis syad bisa itu dilihat di Al-Ilal karangannya Ibnu Abi Hatim, bisa juga dilihat Al-Ilal karangannya Al-Imam Ad-Daruqutni, hadis-hadis cacat. Hadis-hadis yang cacat. Ini tempatnya. Selesai? Asyad. Jadi berarti kesimpulannya itu syad itu pertama bisa di matan, bisa di sanad kalau terjadinya. Kemudian syad itu adalah ketika ada rawi yang bersendiri. Paham ini? Kalau yang bersendirinya thiqah dinamakan syad. Penggunaan kebanyakannya. Kalau yang bersendirinya ada rawi yang dhaif dinamakan apa? Mungkar. Dinamakan apa? Mungkar. Dan syad dan mungkar dinamakan juga apa? Khoto. Itu intinya. Dia bersendiri menyelisihi rawi yang lebih kuat. Menyelisih rawi yang kuat. Dan digunakan juga untuk rawi dhaif bersendiri. Kalau rawi dhaif bersendiri namanya juga apa? Syad. Jadi walaupun dia tidak menyelisih. Walaupun dia tidak menyelisih. Tapi kalau rawi dhaif bersendiri namanya apa? Syad. Namanya syad. Ini yang diterangkan untuk istilah syad. Jadi nanti antum kalau dengar ini hadits syad. Itu yang dimaksud. Apakah rawi dhaif bersendiri? Atau rawi yang thiqah tapi bersendiri. Dipahami ini kan? Bersendiri meriwayatkan. Ini selesai syad. Berikutnya lagi adalah pembahasan al-maqlub. Nah, ini lagi nanti yang masalah ya al-maqlub. Kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya.